stop incline bench press kayak gini. Pertama setting dulu ketinggian kursinya biar ketika kalian turun seperti ini barnya itu sejajar sama mata kalian. Selanjutnya yang paling penting adalah kaki kalian ini jangan melayang dari tanah. Kaki kalian itu harus selalu menginjak tanah. Tujuannya apa? Biar kalian bisa lebih stabil serta bisa generate lebih banyak tenaga ketika kalian lagi incline bench press. Yang selanjutnya adalah grip. Untuk grip kalian jangan terlalu lebar atau jangan terlalu sempit. Cari yang sekitar lebih lebar dari shoulder width kalian sedikit. Tujuannya adalah apa? Agar kalian itu bisa lebih menekankan latihan ini atau membiaskan latihan ini ke upper chest kalian. Jadi sekitar segini itu udah enak. Setelah kalian udah dapetin posisi kalian, sekarang soal unrack. Ketika unrack kalian tinggal tekan barnya ke atas seperti ini. Lalu kalian pakai lats kalian untuk menarik bebannya sedikit ke depan. Saat eksekusinya sebaiknya kalian itu melakukan retraction pada shoulder kalian. Jangan terlalu banyak atau jangan selalu dikunci. Kalian mau allow atau membiarkan shoulder kalian itu bergerak sesuai jalan naturalnya. Tips yang lain yang penting adalah kalian selalu mau tuck in sedikit elbow kalian. Tujuannya biar latihannya itu nggak terlalu membebani front delts kalian. Kira-kira eksekusinya jadi kayak gini. Cheat curl itu nggak sepenuhnya salah dan gue bakal ajarin kalian cara cheat curl yang aman dan benar. Yang pertama, cari dulu beban yang lumayan berat yang kalian bisa angkat 6-8 repetisi. Gue sendiri prefer menggunakan S-bar atau bar yang sedikit melengkung biar tangan kalian tuh posisinya enak. Yang pertama, gue mau kalian lakuin bicep curl yang strict dulu sebanyak 6-8 repetisi tanpa menggunakan banyak momentum. Ketika kalian ngerasain repetisinya udah mulai berat, kalian baru boleh menggunakan momentum dengan hip dan tubuh kalian. Hal yang paling penting adalah ketika lakuin cheat curl, kalian harus fokus pada gerakan eccentric dari bicep curl-nya. Jadi ketika bebannya itu dari atas ke bawah. Jadi make sure gerakan eccentric atau ketika ke bawahnya ini kalian tempo minimal 3 detikan. Ini beberapa tips kalau kalian mau lakuin cheat curl ya. Yang pertama, gunain beban yang jangan terlalu berat. Oke, gue mau bebannya berat, tapi jangan terlalu berat sampai momentum yang kalian lakukan itu terlalu banyak dan kalian bisa mencederai bagian tubuh yang nggak seharusnya aktif gitu. Yang kedua, jangan selalu lakuin cheat curl, tapi fokus dulu ke movement atau bicep curl yang strict formnya. Jadi sebagus mungkin di awal, dan kalian bisa pakai cheat curl itu di bagian-bagian akhir dari bicep curl-nya. Ini kenapa gue suka pakai kabel dalam latihan gue. Yang pertama, kabel itu gampang untuk kalian manipulasi. Kalian bisa naikin, kalian bisa turunin sesuai apa yang kalian mau. Ini nanti bisa dipakai untuk berbagai macam gerakan dan nentuin titik terberat dari gerakan tersebut. Yang selanjutnya kalian bisa pakai banyak banget attachment, contohnya V-bar atau tali kayak gini. Ini berfungsi nantinya untuk mengubah posisi tangan kalian, bisa supinated, pronated, ataupun neutral sekalipun. Yang terakhir, kabel itu gampang untuk diganti bebannya. Kalian tinggal cabut dan colok di beban yang kalian mau pakai. Jadi dibanding sama dumbbell, kalian harus gonta-ganti dumbbell, ataupun dibanding sama barbell yang kalian harus masukin atau keluarin plate yang kalian mau pakai. Gue suka untuk menggabungkan berbagai macam gerakan dengan menggunakan free weight, mesin, ataupun kabel. Intinya adalah jangan takut untuk eksperimen dengan gerakan yang baru. Siapa tahu kalian lebih nyaman atau ketemu gerakan yang benar-benar bisa targetin otot yang kalian mau latih. Pergelangan tangan kalian sakit ketika bench press, sebaiknya kalian hindarin hal ini. Kebanyakan orang yang pergelangan tangannya sakit ketika bench press mempunyai kesalahan pada setupnya. Posisi pergelangan tangan yang baik adalah ketika beban, pergelangan tangan, dan juga elbow itu stack atau dalam satu garis. Sakit yang kalian alami itu karena ada tekanan berlebih pada wrist kalian di tempat yang gak seharusnya. Gue mau kalian coba untuk setup dengan kondisi tangan yang lebih stack. Tips yang lain adalah kalian bisa untuk menggunakan wrist wrap. Wrist wrap ini akan berguna sebagai support pergelangan tangan kalian. Jangan lupa untuk warm up, khususnya pada pergelangan tangan kalian sebelum melakukan bench press. Share ke teman kalian yang perlu. Faktanya, masih banyak orang yang bingung memilih beban untuk membesarkan otot. Jadi beban yang kalian pakai itu bisa bervariasi. Yang paling penting dalam membesarkan otot itu yang kalian harus tahu adalah mechanical tension. Biar gue jelasin. Mechanical tension ini terjadi berdasarkan force velocity curve. Kalian coba ingat-ingat, ketika kalian lakuin gerakan itu sampai mendekati gagal, pasti di repetisi terakhir, speed atau kecepatan dari angkatan beban kalian akan menurun. Ini adalah indikasi otot kalian itu mengeluarkan banyak gaya, dan ini yang disebut mechanical tension. Jadi sebenarnya
nggak salah kalau Arnold bilang repetisi terakhir itu sebenarnya repetisi yang membangun otot. Karena itu adalah repetisi di mana mechanical tensionnya itu paling tinggi. Jadi secara simpel, cara memilih bebannya adalah cari beban yang kalian bisa angkat 8-15 repetisi. Utamakan form yang baik dan juga repetisi yang kualitasnya maksimal. Nanti dari minggu ke minggu baru kalian bisa menambah bebannya sedikit demi sedikit. Faktanya untuk membesarkan otot sebenarnya bebannya itu penambahannya nggak usah terlalu banyak. Dan hasilnya akan mirip ketika kalian itu sama-sama mendekati failure. Udah saatnya gue jujur sama kalian. Jangan sampai kalian terjebak sama marketing whey protein di luaran. Kalian harus tahu soal yang namanya amino spiking. Amino spiking adalah metode sebuah perusahaan untuk memanipulasi kadar protein dalam sebuah produk. Kalian harus tahu dulu, kalau kita mau mengecek suatu kadar protein, kita melihat yang namanya kadar nitrogennya. Nanti kadar nitrogen ini akan dikonversikan menjadi kadar protein dengan menggunakan faktor 6,25. Jadi kalau kita memanipulasi nitrogennya, kita bisa memanipulasi kadar proteinnya. Secara logika, hubungannya sama amino apa? Amino sendiri sebenarnya merupakan pecahan dari protein yang memiliki nitrogen juga. Jadi perusahaan itu bisa untuk memasukkan amino yang harganya nggak mahal untuk menaikkan kadar nitrogen ini, yang nantinya akan terbaca sebagai kenaikan kadar protein. Jadi itu kenapa gue selalu cari brand yang terpercaya. Gue ngobrol sama ownernya, gue tanya dengan benar-benar, dan itu alasan gue pilih Profus. Tapi gimana menurut kalian? Bisa coba diskusi di bawah. Deload, perlu nggak sih kita lakuin? Pertama, biar gue jelasin dulu soal deload. Deload sendiri adalah fase atau waktu di mana kalian menurunkan intensitas dan volume latihan kalian dengan tujuan untuk mendecay atau mengurangi fatigue atau tingkat kelelahan. Seperti yang kalian tahu, latihan itu bukan cuma stimulus atau rangsangan untuk otot kalian berkembang, tapi juga merupakan stres bagi tubuh kalian. Logikanya, deload itu memang penting. Tapi ada beberapa pertanyaan nih sebelum kalian ngelakuin deload. Yang pertama adalah istirahat dan nutrisi kalian. Kalian mungkin aja masalah itu bukan karena butuh deload, tapi karena nutrisi kalian yang kurang, atau lebih parah lagi, istirahat kalian yang kurang. Gimana caranya kalian bisa perform paling baik di gym kalau misalkan kalian masih tidur kurang dari 6-7 jam per hari? Gue mau kalian benerin dua hal ini dulu, baru kalian mikirin yang namanya deload. Yang selanjutnya, apakah kalian sudah latihan dengan intensitas yang tinggi? Kalau latihan kalian masih menye, menurut gue deload tuh nggak penting karena kalian sendiri nggak memberikan stres yang berarti ke tubuh kalian. Kalau misalkan kalian latihan dengan intensitas yang tinggi, baru mungkin aja kalian butuh deload untuk mendecay atau mengurangi fatigue kalian. Yang ketiga adalah kalau kalian max out, misalkan tiap minggu one rep max, kalian mungkin aja kecapean, dan itu bukan berarti kalian butuh deload, tapi kalian butuh pemrograman yang lebih bagus. Pemrograman yang bagus itu berprogres RPE dan RIR-nya. Maksudnya adalah minggu ke minggu bertambah susah, bukan max out setiap minggu. Kalau misalkan kalian sudah memperhatikan tiga hal tersebut, mungkin aja kalian bisa konsiderasi atau memikirkan soal deload. Jangan lupa share ke teman kalian yang masih bingung soal deload.